Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 A423 ingin menjelaskan tentang masa pendidikan jasmani tahun 1950 sampai dengan 1961. Berikut adalah beberapa penjelasannya. Pada masa pendidikan jasmani di Indonesia antara tahun 1950 sampai 1961, terjadi beberapa perkembangan penting yang mempengaruhi sistem pendidikan jasmani di tanah air. Berikut beberapa hal yang bisa dijelaskan mengenai pendidikan jasmani pada periode tersebut. Yang pertama, pengaruh penjajahan dan perubahan pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem pendidikan jasmani mulai diperkenalkan lebih formal dan disesuaikan dengan kebutuhan negara yang baru merdeka. Pada masa ini, pengaruh penjajahan Belanda yang selama ini menerapkan sistem pendidikan jasmani dengan pendekatan yang lebih mengarah pada kebugaran fisik dan penguatan tubuh. Yang kedua, pendidikan jasmani dan pembentukan karakter bangsa. Selama periode 1950 sampai 1961, pendidikan jasmani mulai dimaknai lebih luas, tidak hanya untuk meningkatkan kebugaran tubuh, tetapi juga untuk membentuk mentalitas dan karakter bangsa yang kuat untuk membangun semangat persatuan dan kesatuan melalui olahraga dan aktivitas fisik. Yang ketiga, pendidikan jasmani dalam kurikulum. Pada periode ini, pendidikan jasmani masuk dalam kurikulum sekolah di Indonesia secara lebih terstruktur. Yang keempat, organisasi dan pengembangan olahraga di masa ini. Muncul organisasi olahraga yang berkembang di Indonesia yang mendukung perkembangan pendidikan jasmani seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dibentuk pada tahun 1951. Yang kelima, pengenalan olahraga tradisional dan modern, mengintegrasikan olahraga tradisional Indonesia dalam pendidikan jasmani seperti pencaksilat bersama dengan olahraga modern dari barat. Ini adalah usaha untuk menjaga identitas budaya sambil mengikuti perkembangan olahraga dunia. Bagaimana pendidikan jasmani di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan? Berikut adalah beberapa aspek penting dari pendidikan jasmani pada periode tersebut. 1. Konteks sejarah. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, pemerintah mulai menata kembali sistem pendidikan termasuk pendidikan jasmani. 2. Kebijakan pemerintah. Pada tahun 1950, pemerintah mulai merancang kurikulum pendidikan jasmani yang lebih terstruktur. Pendidikan jasmani mulai masuk dalam kurikulum sekolah sebagai mata pelajaran wajib. 3. Metode dan materi pembelajaran. Pendidikan jasmani lebih menekankan pada latihan fisik, kebugaran, serta olahraga tradisional dan modern. Metode pengajaran masih bersifat tradisional dengan fokus pada disiplin dan kebugaran jasmani. 4. Peran guru. Guru pendidikan jasmani umumnya berasal dari akademi kepelatihan atau memiliki pengalaman dalam olahraga tertentu. 5. Dampak dan perkembangan pendidikan jasmani mulai membentuk budaya olahraga di kalangan pelajar. Pada masa 1950 sampai 1961 merupakan periode awal pengembangan pendidikan jasmani yang lebih sistematis di Indonesia. Masa pendidikan jasmani pada tahun 1950 sampai 1961 di Indonesia merupakan periode penting dalam perkembangan pendidikan jasmani di sekolah. Pada masa ini, pendidikan jasmani mulai diatur dan diterapkan secara lebih formal di sistem pendidikan nasional. Berikut beberapa alasan mengapa periode ini penting. 1. Pengaruh kolonial Belanda dan Jepang. Sebelum kemerdekaan, pendidikan jasmani di Indonesia dipengaruhi oleh sistem pendidikan Belanda dan Jepang. Setelah merdeka, Indonesia mulai membangun kurikulum pendidikan jasmani yang lebih nasional
dan fokus pada pembinaan fisik generasi muda. Pembentukan identitas nasional. Pendidikan jasmani dianggap sebagai sarana untuk memperkuat fisik, disiplin, dan semangat nasionalisme. Pemerintah melihat olahraga sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa. 3. Kurikulum pendidikan jasmani formal. Pada periode ini, pendidikan jasmani mulai masuk secara resmi dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar dan menengah yang memadukan antara olahraga tradisional dan modern. 4. Pembinaan tenaga pendidik. Pemerintah mendirikan lembaga pendidikan guru olahraga seperti Sekolah Tinggi Olahraga (STO) untuk mencetak guru-guru pendidikan jasmani. 5. Penyelenggaraan event olahraga. Selain pendidikan formal, pemerintah juga mendorong penyelenggaraan kegiatan olahraga nasional seperti Pekan Olahraga Nasional (PON) yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1948. Pada tahun 1950, ini menjadi tonggak awal bagi pendidikan jasmani formal di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 1950. Undang-undang ini menegaskan pentingnya pendidikan jasmani untuk kesehatan dan kesejahteraan bangsa dengan fokus pada pengembangan fisik dan mental siswa. Pendidikan jasmani ini disebarkan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia dan di Sekolah Pendidikan Guru Pendidikan Jasmani atau disingkat SGPD, serta Akademi Kepelatihan yang ada di Indonesia. Pada periode 1950 sampai 1961, beberapa tokoh penting berperan dalam perkembangan pendidikan jasmani di Indonesia. Beberapa tokoh yang memiliki kontribusi besar antara lain 1. Dr. R. Soejarwo. Ia adalah salah satu tokoh yang aktif dalam pengembangan pendidikan jasmani di Indonesia, khususnya di awal berdirinya pendidikan jasmani setelah Indonesia merdeka. Dr. Soejarwo juga dikenal sebagai penggerak pendidik olahraga di Indonesia dan sering terlibat dalam berbagai organisasi olahraga. 2. Profesor Dr. S. Subagio, salah satu tokoh yang turut mengembangkan ilmu pendidikan jasmani pada masa tersebut dan berperan dalam pendiri lembaga pendidik yang mendukung pengajaran olahraga dan jasmani. Nah, sekian beberapa penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.